Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini saya belusukan. Ini berada di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti yang kita lihat di depan kita saat ini, di sini ada tulisan Welcome to Lasem. Info sejarah. Berawal dari penemuan batu prasasti dengan tulisan Sang Sekerta, tertulis pada tahun ke-555 Masehi. Sumber juru kunci, saudaraku. Jadi bukan sumber primer ya, tapi bersumber dari keterangan juru kunci. Nah, di tahun 1976 menurut dari keterangannya, di sini dulu pernah ditemukan batu bertulis, di mana tulisan tersebut bertuliskan huruf Palawa begitu. Namun ada seseorang yang mengaku dari Jakarta membawa batu tersebut, teman-teman, dan orang tersebut sudah tidak diketahui batang hidungnya. Artinya mungkin dia hanya sebagai seorang penipu saja begitu, mengatasnamakan instansi terkait begitu ya teman-teman. Nah, patut diketahui bahwasanya di depan ini merupakan gerbang, teman-teman, dengan dinding yang bermaterialkan batu karang atau batu kars begitu. Dan istimewanya di sini, teman-teman, kami dapati relief yang menggambarkan tokoh pewayangan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah relief yang menggambarkan tokoh pewayangan, saudaraku. Dan tidak hanya di sini saja. Jadi sepanjang dari dinding ini raya sekali dengan relief-relief, serta ada pola-pola tertentu begitu yang menggambarkan kehidupan masa lalu. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Ini menggambarkan ikan ya. Di sini terlihat jelas begitu, dan seperti adegan ataupun kehidupan di masa lampau, saudaraku. Nah, kita dapati lagi relief yang menggambarkan tokoh pewayangan yang meskipun kondisinya saat ini sangat aus, teman-teman. Namun terlihat pahatan-pahatan di masa lalu ataupun seniman pahat di zaman kerajaan. Diketahui bahwasanya tempat ini menurut dari beberapa sumber yang saya baca, seperti halnya yang sudah diterbitkan dari beberapa artikel begitu ya. Di sini adalah kantor perpajakan dari Kerajaan Majapahit yang berada di daerah Pantura. Seperti halnya di Desa Lasem, Kecamatan Sidayu ini merupakan wilayah Pantura, teman-teman. Dan ada tokoh penting di sini bernama Mbah Ajek. Mbah Ajek inilah yang menurut dari keyakinan para warga secara turun-temurun merupakan tokoh yang ditugaskan untuk menarik pajak di daerah Pantura, yang nantinya hasil dari pajak tersebut akan disetor begitu ke Kerajaan Majapahit Pusat, yang mungkin pada waktu itu berada di daerah Trowulan, saudaraku. Seperti halnya Trowulan merupakan kota raja Kerajaan Majapahit. Nah, di sini kami banyak melihat begitu ya, sepanjang dari bentangan struktur dinding, yang mana dinding-dinding ini dibangun dari material batu karang. Namun sesuatu yang menjadi penasaran, saya akan mencoba masuk di gerbang ini. Nah, mungkin ini dulunya merupakan gapura ya, yang ada semacam ruangan-ruangan tertentu di dalamnya. Dari ruangan 1 menuju ke ruangan 2, baru kita menuju ke ruangan yang lebih inti ataupun yang lebih sakral. Yuk kita masuk. Bismillah. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita masuk, saudaraku. Nah, ruangan ini dipercaya merupakan ruangan kantor
dari Kerajaan Majapahit yang berada di daerah Pantura. Kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit menguasai Nusantara, bahkan sampai ke luar negeri pada zamannya. Nah, namun di sisi dalam dari dinding bentar ini kita dapati relief-relief lagi, teman-teman. Nah, ini adalah relief tokoh-tokoh pewayangan. Sepertinya ini tidak jauh begitu untuk sosoknya ya, mirip seperti Pandawa V. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Namun tingkat keausannya sudah sangat tinggi. Bahkan kita dapati di sini hanya di bagian atas saja yang kita bisa lihat untuk bentuk reliefnya. Karena memang batu karang ya, atau batu jenis kars ini untuk ini ya, tingkat kepadatannya itu beda dengan batu andesit, yang memang kalau batu andesit itu lebih kuat teman-teman, atau lebih lama begitu ya untuk mengalami tingkat keausan. Nah, ini merupakan dinding dari suatu ruangan tertentu. Nah, sangat panjang teman-teman, sangat panjang, berada di bawah dari pohon trenggulun. Nah, pohon trenggulun ini merupakan pohon yang lambat dalam perkembangannya, sehingga bisa dipastikan dengan sebesar ini ya, pohon trenggulun ini mungkin usianya sudah 100 tahun lebih. Karena pohon trenggulun sama halnya seperti pohon walikukun, seperti pohon asem ya, mengalami perkembangan yang sangat lambat, pertumbuhan yang sangat lambat. Dan ada pohon yang lebih besar lagi. Oke, kita telusuri beberapa struktur yang diyakini atau dipercaya merupakan struktur pagar yang memang sengaja ditata di zamannya, membentuk suatu pagar dari beberapa ini ya, batu-batu karang. Nah, ada yang lebih menarik lagi. Kalau kita di sini melihat dinding ataupun pagar ini ditata dengan seadanya saja, hanya ditumpuk membentuk suatu bentangan. Namun di sini teman-teman, kita lihat ada struktur begitu ya. Nah, coba kita lihat dari agak kejauhan dulu. Di situ ada struktur yang sepertinya di tengahnya terbentuk suatu pola anak-anak tangga menuju ke ruangan tertentu. Oke, kita coba lihat. Nah, kita dekatin teman-teman. Apa yang menjadi rahasia dari racikan para leluhur ketika menempelkan suatu material bangunan begitu tanpa menggunakan racikan pelekat seperti halnya di zaman sekarang, yang dimana kalau zaman sekarang menggunakan semen dicampur dengan kapur, dicampur dengan pasir. Tapi di zaman itu teman-teman, dari sini saja kita tidak bisa mendapati spasinya, artinya melekat secara rapat begitu teman-teman. Nah, ini masih menjadi rahasia dan masih hangat diperbincangkan di halayak umum teman-teman. Nah, seperti ini ya. Mungkin dari pemirsa yang melihat tayangan ini, mungkin ada yang tahu mereka di zaman itu menggunakan apa. Kalau ada metode yang digunakan dari material batu bata, ada sistem gosok atau kosor begitu, menggosok secara halus sampai menimbulkan serbuk dan diberi air dan melekat dengan sendirinya. Tapi ini batu karang saudaraku, atau batu kars ya. Bagaimana mereka menempelnya saudaraku? Ini masih menjadi rahasia ya. Kalaupun ada, kenapa tidak ada yang sebanding atau perbandingan dari bangunan-bangunan di zaman modern saat ini, yang mereka menata materialnya sampai seperti halnya yang ada di bangunan di depan kita. Nah, semacam ada tonjolan-tonjolan sebagai ini ya, ornamen-ornamen tertentu begitu, yang mungkin di zaman itu di sini ada relief ya, ataupun ada arca-arca tertentu begitu. Nah, kalau melihat dari panjang
bangunan yang terstruktur ini bisa jadi di kisaran 10 meter, saudaraku, dan tepat berada di samping dari pohon pole, nah, atau randu alas mungkin ya, saya kurang begitu paham. Tapi ini kalau dari saya pribadi, bahasa lokal di sini tuh pole, teman-teman. Wih, diameter dari pohon ini ya, ini mungkin kisaran 10 meter, dan dipastikan ini sudah dari ratusan tahun yang lalu. Artinya pohon inilah yang menjadi saksi bisu tentang adanya peradaban yang luar biasa di zamannya di tempat ini dulu. Wih, ada pola-pola tertentu, saudaraku, di depan ini. Semacam ada pola ngotak begitu ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Kurang tahu ini fungsinya apa, atau ada penataan ulang ya. Oke, dan saya penasaran tentang adanya ini ya, tentang adanya struktur yang berundak. Mungkinkah ini dulu merupakan suatu bangunan suci, atau memang benar-benar kantor seperti halnya yang sudah diyakini secara turun-temurun oleh warga sini atau desa Lasem ini? Kita naik, teman-teman. Nah, dipercaya di sini dulu ada 2 bangunan dengan ini ya, lapisan zaman ataupun lapisan budaya. Dari beberapa yang saya baca, di sini terdapat suatu kantor perpajakan dan tempat ibadah ya. Oke, di sini ada semacam lubang. Loh, ini saudaraku, ini adalah lubang yang saya yakini ya, yang saya yakini merupakan slot pintu. Nah, merupakan slot pintu, artinya tempat ini ya dulunya adalah mempunyai ruangan yang tertutup, saudaraku. Mempunyai ruangan yang tertutup. Sebentar, Kang, tulen Kang, sing iki Kang, cek tul ngono. Nah, iki enggak lah, tengah-tengah tul. Oke, wis sudah. Kontras. Wih. Jadi ini bisa jadi lubang ini merupakan slot pintu begitu, yang bisa jadi ini merupakan ruangan tertutup dulunya di zaman itu ya. Wih, luar biasa. Dan kami dapati kalau tidak salah ya, yang di depan ini merupakan lingga begitu, atau material dengan fungsi yang lain. Nah, di sini kami dapati lagi semacam menhir ya, teman-teman. Loh, ini apa ini? Kok semacam tempurung sesuatu begitu, teman-teman? Teman-teman bisa melihatnya seperti bentuk yang tidak asing kita lihat ya. Apa ini, teman-teman? Kita jangan nyentuh lah, saya khawatir ini ya, ada sesuatu yang magis di dalamnya. Nah, kita masuk ya, teman-teman. Kita masuk. Oke. Nah, kemungkinan ruangan yang kita masuki inilah merupakan ruangan inti ya, merupakan ruangan yang lebih sakral. Dan di ruangan ini kita tidak dapati apa-apa seperti halnya ornamen maupun serpihan ataupun fragmen-fragmen yang lain yang berkaitan dengan kearkeologisan di tempat ini. Tidak ada apa-apa, teman-teman. Mungkin ini adalah ruangan yang sakral ya dulunya ya. Dan di sini ada semacam pola dari struktur bangunan yang agak menonjol keluar. Kurang tahu ini fungsinya apa dulu. Dan semuanya yang ada di sini bermaterial ini ya, batu kars atau batuan karang. Oke, ada umpak di sini, teman-teman. Nah, ada umpak yang artinya
dulunya di sini ada pilar begitu, dan pastinya ketika ada pilar akan ada atap yang mungkin di zaman itu atapnya beratapkan genteng atau icuk ya. Oke, di situ di kejauhan sana kita dapati umpak-umpak besar. Yuk kita keluar yuk. Ayo Kang, keluar ya. Nah, saya saat ini bersama teman saya. Oke, terus jelajahi Nusantara. Oke, yuk kita coba melihat umpak. Wih, ini besar teman-teman umpaknya. Saya rasa di sini bangunannya dulu sangat megah ya, sangat megah. Sebesar ini, seperti halnya di situs Klinterjo ya, situs umpak Klinterjo. Tapi kalau di sana menggunakan batu andesit, tapi kalau di sini menggunakan batu karang dan pohon beringin yang sudah roboh, tumbang begitu teman-teman, tapi masih hidup. Karena pohon beringin itu cepat ya, artinya ditancapkan saja batangnya sudah bisa tumbuh. Nah, disinilah selain juga umpak kita dapati bejana ya. Ini bejana teman-teman. Apakah ini dulunya merupakan ruang untuk mensucikan diri? Karena kita ketahui fungsi dari bejana adalah untuk menampung air ya, tempat wadah air. Nah, ini bejana teman-teman. Atau ini dulunya adalah tempat kuda-kuda begitu. Ya, saya hanya membayangkan saja ya tentang keberadaan tempat ini. Dan di sisi lain ternyata di bawah sini ada lumpang teman-teman. Nah, di situ ada lumpang. Wih, ya seolah-olah ini adalah tempat untuk pijakan kaki ya. Terus di situ adalah tempat untuk menampung air ya, bejananya. Apakah ini tempat mandi dulu atau tempat untuk bersuci ketika memasuki ke ruangan sakral, atau ini tempat kuda ya, minumnya kuda. Kang, di situ ada relief apa itu Kang? Kok kelihatan sangat ketara Kang? Mana? Ayo, itu loh di batas pagar itu loh. Oh iya. Yuk. Kita ke sana teman-teman. Saya penasaran dengan tempat yang ada reliefnya itu. Reliefnya agak biasa yang saya lihat saudaraku. Bentar ya. Nyamuknya banyak sekali nyamuknya, dan saya sebetulnya agak tawar sama nyamuk kebun seperti ini. Langsung gatal aku teman-teman. Aku ini saat ini nahan loh. Nah, di sini teman-teman kita dapati relief unggas. Wih, Relief unggas ya Kang. relief unggas. Tapi beda. Apakah karena memang diukir dari batu karang ya? Artinya memang mungkin cara mereka menghaluskan tingkat kehalusan, maksud saya, di bagian reliefnya itu tidak segampang batu andesit. Mungkin gitukah? Atau memang polanya memang dibuat seperti ini? Lebih kaku saudaraku ya, lebih kaku. Nah, ini relief unggas. Oke. Ya, teman-teman, kalau di kamera sangat jelas sekali ya bentuk relief ini. Kita coba bergeser ke sini. Ini di bagian dalam ya, pagar di bagian dalam. Nah, di sini teman-teman. Tidak begitu halus memang. Cara mengukirnya lebih kaku begitu ya. Nah, ini apa ini? Ini Kang, relief pusaka Kang. Keris Kang. Iya. Iya kan? Iya. Relief keris yang berada di dalam dari suatu yang diukir, kurang tahu membentuk pola apa ya, tapi ini benar-benar keris ya. Ini kayak ukiran gapura Kang. Gapura mungkin ya, yang artinya kalau melihat relief keris
seperti halnya di depan ini juga menjadi suatu bukti bahwasanya pusaka keris ya itu sudah ada di zaman lampau atau di zaman kerajaan, dan luas teman-teman. Kita masuk ke sana yuk. Di situ ada ini ya, ada semacam cungkup begitu, dan itu dipastikan makam. Namun saya ingin melihat batu-batu nisannya agar supaya bisa membaca begitu ya, batu nisan yang digunakan. Nah, ada batu yang membentuk pola seperti halnya lumpang begitu di sini ya, berlubang seperti ini teman-teman. Oke, terus di situ juga banyak batu-batu yang berlubang. Kita mencoba untuk ke sini. Nah, di sini ada batu-batu nisan. Ini batu-batu nisan kuno teman-teman. Nah, ini sudah di masa lapisan budaya yang ada di sini ya. Nah, batu nisan ini diperkirakan menurut yang saya identifikasi di abad 18 ya, awal teman-teman, di abad 18 awal. Oke, yang di sana saya tidak bisa melihat karena sudah ditutupi oleh ini ya, kain-kain putih. Dan yang dimaksud dengan Mbah Ajeg itu untuk makamnya itu berada di daerah sini. Tapi kalau Mbah Ajeg di masa kerajaan Majapahit, masa iya gitu loh, mempunyai makam. Mbah Ajeg itu siapa, Kang? Yang menarik pajak itu tadi loh, Kang. Menarik pajak ya. Ini teman-teman. Ini saya dapati ya, batu-batu nisan Sidayuan. Nah, ini batu-batu nisan Sidayuan di abad 18, saudaraku. Sesudah runtuhnya Giri Kedaton abad 17 ya. Ini batu-batu nisan Sidayuan. Oke, sudah menginjak di masa VOC, saudaraku ya. Dan di situ kami dapati banyak sekali tumpukan-tumpukan yang mungkin merupakan tumpukan dari makam ya. Oke, kita coba ke sini. Wih, itu ada mbahnya, Mbah. Nggih. Nyuting. Tuh. Ini adalah makam-makam ini. Tepat berada di ini ya. Bawah dari rimbunan bambu. Ini kalau Mbah Barongan. Dalam? Oh, di anu. Napa? Di makame tiang Islam menika ngoten. Nggih. Pokoke akeh sing gek lupa ngono sing diketoki. Ada orang yang semacam melihat sosok astral ataupun diketoki menika ngoten. Kulo ngaji nak ning ngaji pinter iki. Sing pundi, Mbah? Makam itu. Mbah Maulana Hasan. Mbah Maulana Hasan. Hasan ya. Yang niku sing wonten Lariku iki. oh, nggih. Lariku nak. Dah pokoke tanah iki. Ning gak satu pinter gak diketoki. Sing Iki muslim bener nak. sing diketoki sinten, Mbah? Jenengan. Wis gak wani nak, masih diketoki wis gak wani cerita. Wis gak wani cerita pokoke assalamualaikum alaikum nak. Nggih. Jaluk didoano. Oh, Tahun nggih. piro nak iki? Untuwa iki mbar sedayu. Sakengan iki yo mbok nak. Anu niku di iku di kepruki nak sing ngepruki telung dina mati nak. Zaman biyen. Zamane riyen nggih. Nggih. Iku lho nak disoki. Selo dimbajek disoki iku lho nak. Disoki batas sing ngono. Bensin. Gak makan nak. Bensin pirang-pirangan. Anu, napa wit niku? Kok wit ya? Kok lho nak mbajek lor kuwi. Mbah Ajeg niku sing pundi, Mbah? Sing leh ki ambak niku. Mbajek niku. Teng niku mantun Cek niku. gapura niku ta? Ini kan kuburan iki. Pokoke Kuburan iki kok, Mbah nggih. ono iku sing bajek. Wis gak nek kuburan iki. Nah, njaluk pinter iki nak.
Oh, Iki jadi njaluk kalau ada ingin pinter, perantara jadi orang pintar, lenggah teng mriki Mbah nggih. njaluk sugih iki. Oh, itu yang untuk Masya Allah, kekayaan. njaluk apa ngaji apa sing diterima. Oh, maksudnya perantarae. Menika ngoten Mbah nggih. Sinten jenengan asmanipun? Kakak sedono. Oh, Lan itu. ini Mbah Nes. Ini namanya Mbah Nes. Oh, ini Mbak Nes ya. Oh, Mbah Nes. Mbah Sekar Tanjung Joko Tingkir Joko Umbar. Mana yang Joko Tingkir, Mbah? Sing pundi, Mbah? Sing niku nggih, Mbah. Mbah. Kono kono ya. Joko Tingkir dan bagus. Mbah. Eh, Nyun mireng sampean tunjuk mriku, Mbah. ndak boleh nak. Aku gak boleh. Maksudipun Joko Tingkir sing sisi pundi? Sebelah iku. Sebelah iku. Sing niku. Iya nak. Oh. Kadang sing ngerti ku apa nyapu. Aku nyapu iki wae nak. Iki wae. Kula ya rasane diketoki nak niki. Nak jenggote sak min iku. Diketoki jenggote. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya ini darah iki muslim nak. Muslim. Kono Menjadi. kerajaan nak. Kono kerajaan Romawi. Jadi ibu ini bisa melihat Asli sesuatu ngono. yang gaib di tempat ini, teman-teman. Iki asline ngono, kono mbok rondo ngeprokno wakul ngono, ya dadi. Sumur pitu nak kene. Ada sumur pitu ini. Iya. Bareng duripne ya langsung ki rejo iku nak. Maune dibuntoni nak gak ngerti yo. Sumur Bengawan kono iki sumur hidup ana sumur nak bisa niku. Tahun piro nak mbah-mbahku dukur. Mbahku ku mbari, sak dukur mbari ku nak. Mbari ku jeruk kunci naik sampai turun-turun. Saniki sinten jero kuncine? Iku nak pensana nak mungkin. Tapi tempat iku nembak aja kono mbahku. Nggih. Dadi aku sik ngerti titik nak. Nggih. Mergi nyenengan. kunci. Mbah nyenengan jero Kok imbang aku kunci. bisa upaman di anu olo, diketoki nak. Nandi bang bisa upaman ya. Mbah niku terus nyenengan. Niku Niki, Mbah. makame sinten? Niku Niku iku Maulana Hasan. Maulana Hasan. Terus niku Niku nana namanya sinten. sing terus nyenengan Pokoknya aku sing gak lek pengen sugih ngoten nggih. iku mbuharan sapa nak li. Hmm. Imbang ling dikabuli ya. Nak ngene nak cara niku. Mari ngaji kudu ngene nak. Tapi welas mben kok le nak. Kapan plek iso nak kapan ado tambat ado nak. Oh, mantun ngaji, tangane rada nyepeng niku. Tapi ngene. Napa maisan CC lers ngantos. Kapan ado? Nggak boleh diterima wayahe. Oh, gitu. Itu tanda-tanda terima enggaknya gitu ya. Diterima. Nah, diterima. Niki Mbah, makame sinten? Banes. Damel napa niku? Ya padha wae nak. Bangge damel Gak napa? ngerti nak. Wong aku iki gek metu wingi, cuma aku diceritani mbakku biyen. Nggih. Pokok niki niku assalamualaikum. Kono sing ditar iku Mbak Sekar, Joko Tingkir, Joko Umbaran dan Bagus Mbak Gomblo. Sing Mbak dan Bagus iku nang petinggi. Dan bagus niku petinggi. Ya anu. Mbah Gomblong, Joko Tingkir niku ngempal teng sedanten. Ngempal mriku sedanten. Tapi gak harus siji-siji nah. Pokoke tak kirim wae. Kirim ke apa nak ya pokoke piring nabi para nabi Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono jenenge. Terus para nabi para wali sek berkata jangani wali songo ngirim doa lu nak. Heeh. Tapi tak terusin nak. Terus iki ada iki. Nggih. Sedayu kok tuwa kene nak. Iya, sedayu niku Sedayu awale niku kanjeng. Kumpulan iku nek dalem ki lho nak. Dalemipun iku piye? Kumpulan iku lho kono nak biyen. Cuma gara-gara iku lho nak sing ditublek dikepruki iku sing karo digonan di karo nak niku. Asline ngono wong biyen iku ditublek ngene nak. Terus tulisan cor Jawa nak. Kok le dimbanang. Kok mesti kepruki sing kepruki terus dina mati nak. Jajari masku biyen. Pemuda lho nak. Pemuda nggih. tahun pinten niku Mbah? Wis sembuh nak. Wis swidak 70-an ngoten Pokoke niku. anu nak sing durung kulo Pak Ropek durung dadi bupati. Nggih. Pak Ropek dudu bupati mau niku kancane Pak Ropek sak ndurut Pak Ropek. Masa iko lho nak. Lajir musyrik. Ya gak iso nak wong muslim. Nggih. Disoki ngono nak. Mbah Acik niku. Niku. Niku bacik niku. Niku Endi sih, Kang? Walu. Walu. Oh, ketinggalan saking mriki. Yo rene iku sing tuwa dhewe. Oh, niku Mbah Acik. Rene terus rono terus iki kene ngono carane kuling nyekar iku nak. Oh, Mbah Acik riyen mantun dugi Mbah Acik terus Terus mrene. teng mriki. Rene Terus rene. nggih. Terus salam rono ngono. Nggih. Yo semetu kene. Cah biyen iku yo gak ngene lho nak wapi. Bapak ngono iki lho. Iki sing nggih musola aku njaluk iki. Coba yang arane balung ki ngumpulna iku mondok. Oh, Iku mondok nak. wonten balung-balung.
Teng pundi, Mbah? Ya iki gini biyen. Nggih. Teman-teman iku asli ngono kok oleh nak iku sing gawe iku. Karep wis njaluk di kene ya kok oleh. Oke. Cah pokok wis nah iki lanak wis pokok iki wis sembuar ngono. Dados njenengan niku Wis tak pokok aku ngene. gelek niku nggih, gelek di Pokoke mangi demai wis gak oleh nak, aku gak oleh. Badhe kok ning lakoni gak tepak iku enggak garek dhewe. nggih. Leres. Kitab Stambul yono. Kitab Stambul ada di sini. Didelek kowe lho nak aran sing ngene-ngene neng iku demai. Neng tapi mati. Lih, pancen demai nak. Aja engko gak kuat. Didelek lho nak ilang. Didelek ana sing ilang. Wah, nambah aku biyen iku masyaallah nak. Pancen gak ngerti nak. Kobongan gak kobong aku tabak niku. Serut ngono wae nek sing jeke jenggot sakmen. Oh, ketinggal Ngono ya. niku moro-moro ngilang ngoten nggih. Iya kan bang ngono. Wis demai tapi sing anakne gak ngerti ngono nah. Ngono tasbe ono sendang pijong ngono kuwi nah. Bisa niku wis nangi juga saiki lho. Nggih. Ya Allah, pokok wis tah kene iki santri. Selendang. Sendang ngejup ya niku. Nggih. Dewe sajadah dikirim mabur. Oh, Ngono kuwi nah. nggih. Ki mabur lho. Jenengan ketinggal niku. Ya, Selendang nggih. Iya, iku sing sepi bareng. Tapi ya gak wong main-main. Enggak saking terus busuk ya niku kan gitu. Nah tempatan putu-putu nih gak ngerti nak tak buat lho nak. Langsung serut ngono wae nak tak deleng gak ngerti. Oh, ceritanya jenengan sampun dapat benda-benda itu tadi. Ya Allah. Setelah itu mau dilarung lah ibaratnya. Ngene. Iku saupame nglakoni Allah iku gak oleh. Goro ya gak oleh. Nggih. Iya. Jenengan ajre mantun niku disalap teng mriko. Terus langsung serut nenek. langsung ngical, ngilang. Dadi aku ngopo petak wani. Masya Allah, masalah anak mungkin sama aku semua. Pokok sih, iku semua lima rizki para apa, misalnya pirong ngono nak. Nggih. Alhamdulillah, nggih. Nggih. Mbah, Napa makame sinten? Pokoknya makan. boten semerap Mbah nggih. Mungkin lumajeng karena pengotan lho. Nggih. Mboten semerap niki, mergane niki Kanjeng Nabi. Kanjeng sinten? Niki Maulana Hasan. Maulana Hasan. Maulana Hasan. Mbah matur nuwun, matur nuwun. Dalam Sampeyan pinten? Pulau Mojokerto. Mojokerto. Nggih. Nah niku turun senian iku dibetok sama Mojokerto. Nggih. Nggih ta. Duka nggih, Mbah. Boten semerap. Dadi saiki wis gak oleh nak dipepe. Iku biyen iku dikepruki, tapi mbone Blitar nang Mojokerto. Oleh aku iki lek isih turun jeruk kunci nak. Dadi mesti iki. Tasih semerap ceritane. Iya, itu mak gak ero ngono. Nggih. Pokok lirik. Nate diceritani Mbah Buyut biyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ngono ya disombongno. Disombongno temen. Oke. Kudu salam. Nggih. Sombong ngono. Ngono carane biyen. Saiki lek ngono lho nak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mau pernah. Mbah, matur nuwun. Wedalipun kula tak ajeng muter-muter riyen nggih. Ajeng teng Mbah Ajek terus jenengan teng Mbah Ajek riyen. Dengan nyekali Mbah Ajek. Oh, nggih. Nggih. Mriki nah. Mriki terbalik mriku. Oh, nggih. Oh, ngono. Nggih, Mbah. Ngapunten. Pareng nggih. Tak mriko riyen nggih. Assalamualaikum ngoten nak. Nggih, Mbah. Kedah salam riyen. Mbah Ajek. Wih, saya merinding teman-teman mendapatkan cerita dari mbahnya, di mana di ruangan ini ada lapisan budaya memang dari zaman kerajaan sampai ke budaya Islam gitu ya, perwalian. Nah seperti ini yang dimaksud mbahnya tadi, Mbah siapa tadi Kang? Aduh lupa dah, Haji Taufik apa? Ini kok 2002? Bukan ini Kang. Ini baru 2002. Yang ini mungkin Kang. Yang ini mungkin ya. Atau mungkin yang ini ya. Assalamualaikum ya ahli bubur. Nah itu juga disinilah yang dimaksud dengan mbahnya tadi, ketika mendapatkan banyak sekali pusaka seperti halnya tasbih, selendang dan stambul begitu ya. Beliau karena tidak mampu untuk memegangnya sehingga ditaruh di sini lagi, dikembalikan dan tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Oke. Dan Mbah Ajek, mana Kang Mbah Ajek Kang? Dan di situ juga teman-teman, menurut mbahnya ada makam Joko Tingkir. Cuman tidak ada tulisan ataupun keterangan di dalamnya ya. Di sana itu adalah salah satunya katanya mbahnya itu makam Joko Tingkir. Oke.
Di situ, Kang. Ini lho sing wonten cungkupe. Ada cungkupe iku lho. Jari Mbah iku salah satunya adalah makam Joko Tingkir. Cuman Mbah Ajek itu yang mana itu? Mbah Ajek itu di Cirebon jari ini. Loh. Di situ katanya teman-teman, Mbah Ajek itu. Mbah Ajek itu merupakan salah satu tokoh yang memang diperintah oleh Kerajaan Majapahit untuk menarik pajak di daerah Pantura ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kita sudahi dulu dan ke tempat yang lain habis ini. Ikuti terus di penelusuran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saudaraku, semoga sehat selalu.